Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Indah Pratiwi dari EKIS 4A. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aspek hukum ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait dengan surat berharga. Yang pertama yaitu pengertian surat berharga. Pengertian surat berharga atau biasa yang memiliki nama lain commercial paper seperti yang dilansir dari laman resmi Infostopedia adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, dan jenis lainnya. Surat berharga ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga ini sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki prestik tersendiri. Selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga juga berguna sebagai surat legitimasi karena sudah berharga adalah paduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun memiliki suatu hak tertentu. Yang kedua yaitu manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat yang terkait di dalam surat berharga bisa dilihat dari dua sisi yuridis dan juga sisi fungsional. Yang pertama yaitu secara yuridis. Dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Yang kedua yaitu secara fungsinya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tanpa keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagihan utang. Yang ketiga yaitu ciri-ciri surat berharga. Pada umumnya, surat berharga memiliki kesamaan ciri-ciri dan persyaratan tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat nama orang yang membayar, dan terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Berikutnya yaitu unsur-unsur surat berharga. Unsur-unsur surat berharga terdiri atas 3 yaitu surat bukti tuntutan utang. Seperti yang diketahui, surat adalah akta, sedangkan akta adalah suatu urat yang sudah ditandatangani dan sengaja diterbitkan agar bisa digunakan sebagai suatu alat bukti. Utang adalah suatu perikatan yang sudah seharusnya dilunasi oleh penanda tangan akta atau debitur, dan pemegang akta atau kreditur memiliki hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Tuntutan tersebut bisa diperoleh dalam bentuk uang atau cek, berbentuk benda atau konsumen, dan juga bisa berbentuk tuntutan atau charter party. Yang kedua yaitu pembawa hak. Dalam hal ini, hak adalah suatu hak untuk bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur atau surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika suratnya hilang, maka hak pun akan hilang. Sebagai contoh, jika utang kertas hilang, maka Anda tidak bisa meminta uang kepada baru pada Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu mudah dijual belikan. Tujuan lain dari adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi presentasi pembayaran sejumlah uang. Berikutnya yaitu cara menerbitkan surat berharga. Cara menerbitkan surat berharga. Untuk menerbitkan surat berharga, Anda memiliki 2 cara, yaitu pertama, Anda bisa langsung menerbitkannya secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan. Pada umumnya, proses penerbitan langsung ini akan dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dana yang dinilai cukup besar dan memiliki
penerbitannya langsung agar lebih ekonomis dibandingkan dengan manfaat suatu piala investasi. Di Amerika, para perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung mampu menghemat hingga 3 basis poin per tahun. Yang kedua yaitu penerbitan secara tidak langsung dengan menjual kepada pialang dan pialang yang akan menjualnya ke pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga yang komersial ini akan mengikutsertakan berbagai perusahaan pialang besar dan anak perusahaan bank, yang mana di antara banyak adalah pialang pada pasar keuangan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu surat berharga sebagai surat legitimasi. Dalam hal ini, surat legitimasi diartikan sebagai bukti bagi para pemegang yang sah atau orang yang memiliki hak atau penagih yang di dalamnya. Asas legitimasi digunakan untuk memperlancar peredaran surat berharga dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan fungsi penerbitan surat berharga. Berdasarkan KUHD, terdapat 2 jenis surat legitimasi, yaitu legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai seorang yang memiliki hak atau tagihan di dalamnya. Karena jika pemegang surat berharga tersebut tidak mampu membuktikannya secara formil sesuai peraturan undang-undang, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemilik surat berharga yang sah. Yang kedua yaitu legitimasi material. Legitimasi material adalah suatu bukti pemegang surat berharga yang sebenarnya. Kesimpulan dari adanya legitimasi ini adalah yang pertama yaitu pemilik surat berharga secara sah adalah mereka yang memiliki hak tagih dengan tanpa mengesampingkan adanya nilai kebenaran material di dalamnya. Yang kedua yaitu pihak debitur tidak memiliki kewajiban dalam meneliti apakah pemegang surat berharga tersebut adalah benar-benar yang memiliki hak. Yang ketiga yaitu debitur hanya memiliki kewajiban dalam meneliti berbagai syarat yang terkandung di dalam surat berharga yang diberikan kepadanya saat diminta pembayaran. Yang terakhir atau yang keempat yaitu undang-undang akan lebih mengutamakan legitimasi formal untuk bisa menjamin fungsi dan tujuan surat berharga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga berdasarkan KUHD terbagi atas 4 yaitu atas 6 yaitu yang pertama yaitu adalah wesel. Pengertian surat berharga jenis wesel adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Yang kedua yaitu cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Yang ketiga yaitu surat sanggup atau promes. Pengertian surat berharga jenis surat sanggup adalah surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pembayaran guna membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu kwitansi promes atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promes atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penandatangan kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalam kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Selanjutnya yaitu jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama yaitu billiet giro. Pengertian surat berharga jenis billiet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpanan dana untuk mindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam billiet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Selanjutnya yaitu commercial paper.
Pengertian surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen utang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, bukan bank, lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek sistem diskonto. Selanjutnya yaitu surat saham. Pengertian surat berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan hak lainnya. Selanjutnya adalah obligasi. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu pada pemilik obligasi. Selanjutnya yaitu delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah surat bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditunjukkan kepada pembeli dan penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli. Surat dilindungi hukum legalitas yang dibutuhkan di jalan raya, mulai dari mereka yang keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Terakhir yaitu surat utang negara atau SUN. Pengertian surat berharga jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.